Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Bapak Mukhlas, sekian tahun tidak bertemu beliau, Masya Allah, namun beliau masih sama. Ya, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Agus Supriyadi LC, guru kita. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Nur Ahmad Hashim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Al-Mukarram Ustadz Wahyudin SPDI MAG, Ustadz yang memberikan banyak andil. Saya juga pernah dijewer sama beliau, Masya Allah ya. Mudah-mudahan berkat jeweran beliau, mungkin beliau lupa Pak ya, saya yakin beliau lupa kan gitu ya, namun berkat jeweran beliau mengantarkan saya hingga hari ini. Dimarahin juga sering Pak, Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Iman Fadli, yang dulu beliau Masya Allah ya membimbing saya ketika kelas 3 KMI. Pernah ya ada momentum luar biasa sama beliau. Tulisan saya ini jelek Bapak Ibu, ketika itu ujian tahsin. Karena saking jeleknya tulisan saya, beliau menuliskan sesuatu, tulisannya jelek seperti ini, nanti kalau dapat istri gimana kan gitu ya. Masya Allah kan itu ya. Alhamdulillah ya, guru-guru kita yang sangat luar biasa. Yang kami hormati Ustadz Yoga ya, kakak kelas kami. Yang kami hormati Ustadz Nur Hidayat, beliau hadir mudah-mudahan. Yang kami hormati Ustadz Hidayatullah ya, tadi ada, Masya Allah, dulu kita sering nemenanin ada ya Masya Allah yang beliau masalah duduk di sana. Dulu waktu kita santri saya sering diajak beliau untuk bermajelis taklim, karena kemudian dari TVRI ya ke Ulul Albab itu jauh dan sawah-sawah. Ini saya ingat beliau di tengah jalan pasti beliau berhenti, saya disuruh ngambil batu ya, siap-siap aja nanti kalau ada apa-apa lempar pakai batu ini. Kemudian batunya ditumpuk di bawah pohon jati itu. Ya kata beliau, ya kita lihat aja nanti tumpuan-tumpuan batu ini sampai banyak. Ya. Ustadz Nur Ahmad Hashim, Masya Allah ya, pernah ya dengan beliau kajian di Sukarami. Beliau punya motor Supra kalau tidak salah. Hujan ketika itu lebat, ya mantelnya cuma satu. Ustadz bilang, kamu sudah ya di belakang saya saja jangan lusup di sini. Akhirnya kemudian kita lusup di bawah beliau. Ya qadarullah ya, jalan aspalnya banyak berair, kemudian motornya macet, saya disuruh dorong. Dan alhamdulillah sampai rumah saya masih ingat dikasih sangu 5.000 rupiah sama beliau. Dan yang kami hormati seluruh para asatid yang tidak kita sebutkan namanya satu-satu, Bapak Ibu wali santri dan yang berbahagia ya, santri MTS dan KMI Ulul Albab yang hari ini ya, telah diwisuda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Bapak Ibu dan para santri wisudawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir mengikuti acara wisuda ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul kiamah.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jujur saya malu untuk berdiri di atas mimbar ini, ya, berdiri di hadapan para guru-guru kami, ustadz-ustadz kami. Cuman beberapa hari yang lalu Ustadz Yoga nelpon dan beliau mengucapkan salam, dan yang pertama kali beliau sampaikan, kami akan memaksa antum, ya. Maka kemudian yang minta para asatid, maka takut kualat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita tidak memenuhi permintaan guru-guru kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur ya, kita ya bismillah ya, kita hadir di sini niatnya bukan untuk menceramai para asatid sekalian, tidak, akan tetapi untuk memberikan nasihat, yaitu yang saya pikirkanlah. Sudah saya datang ke ulul albab, pertama untuk silaturahmi, yang kedua kita berbagi nasihat untuk adik-adik kelas yang pada kesempatan hari ini di wisuda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pertama saya akan menasihatkan kepada adik-adik kelas kami yang hari ini di wisuda dengan nasihat yang dulu pertama kali saya dengar dari Ustadz kami, gurunda kami tercinta, Ustadz Wahyudin, SPDI MA. Mungkin beliau juga sudah lupa, ya, tapi kita masih ingat, kita masih tahdir pagi, beliau maju ke depan dan menyampaikan hadis ini. Dan itu senantiasa saya ingat, kalau saya dengar hadis ini, saya terbayang-bayang wajah beliau. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billahi wala ta'jiz. Kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan kalian lemah, jangan kalian putus asa untuk meraih sesuatu yang bermanfaat itu. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupanmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam hidup kita wajib memiliki cita-cita. Wasta'in billah, setelah kita memiliki cita-cita dan tujuan dalam hidup kita, maka yang kedua kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meminta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kita lemah, jangan kita putus asa untuk memperjuangkan cita-cita kita. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang cita-cita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang cita-cita agung yang harus dicapai oleh setiap manusia. Cita-cita agung ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi yang letih, dalam kondisi yang capek. Wa wada'athu kurha, kemudian melahirkan dengan kondisi bersusah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian masa hamil dan masa menyusui adalah 3 bulan. Kemudian terlahir manusia di muka bumi ini, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha asyuddahu,
dan bertumbuhlah orang yang dilahirkan di muka bumi ini hatta balagha asyuddahu, sampai usia dewasa. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan hatta balagha asyuddahu adalah umur 30 tahun. Dilahirkan dari rahim ibunya, tumbuh dewasa sampai pada usia 30 tahun. Wa balagha arba'ina sanatan, kemudian mencapai usia 40 tahun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata arba'ina sanatan, 40 tahun. Langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata arba'ina sanatan, 40 tahun. Yang menjadi pertanyaan, ada apa di balik umur 40 tahun itu? Maka ada buku yang berjudul Misteri 40 tahun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata luar biasa sekali ketika kita tadabburi ayat ini. Ada pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mencapai usia 40 tahun, yaitu menjadi usia puncak kematangan manusia, maka ada 7 hal yang harus dicapai oleh orang yang usianya 40 tahun. Maka alhamdulillah hari ini ada Bapak Ibu yang sudah usianya 40 tahun. Mari kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia kita mencapai 40 tahun? Di sini ada adik-adik kita, Masya Allah, yang hari ini wisuda. Umurnya masih muda belia, tentunya umur 40 tahun masih panjang. Wajib untuk kita ketahui apa saja yang harus kita peroleh di umur 40 tahun. Tadi Masya Allah wisuda, teringat 12 tahun yang silam, ketika itu saya di wisuda tahun 2011 di pondok pesantren ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini usia saya 31 tahun, 32 masih kurang. Berarti 40 tahunnya masih 9 tahun lagi. Kurang tahu Mas Wildan sudah 40 atau belum, Mas Wildan? Piro Mas? 38. Ya, 2 tahun lagi 40 tahun. Apa yang harus diperoleh oleh orang yang umurnya 40 tahun? Orang yang berumur 40 tahun mengatakan qala auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Perkataan pertama orang yang masuk kepada usia 40 tahun mengatakan Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan kemampuan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Satu poin ini nanti akan kita pecah menjadi 3. Kemudian orang yang umurnya 40 tahun mengatakan wa 'ala walidayya, dan berilah kemampuan bagiku untuk mensyukur nikmat yang diberikan oleh kedua orang tuaku. Kemudian yang ketiga, wa an a'mala salihan tardahu, berilah aku kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Kemudian yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keturunan-keturunanku. Yang kelima, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku adalah orang-orang muslim yang berserah diri. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 cita-cita yang harus kita gapai di usia 40 tahun. Dan hari ini yang usianya belum 40 tahun masih ada waktu untuk mengejar target-target yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ustaz yang sudah umur 50 tahun, yang sudah umur 40 tahun bagaimana Ustaz, kan gitu ya. Ya mudah-mudahan ya, selain mengevaluasi tetap diusahakan. Yang pertama, orang yang umurnya 40 tahun mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah berilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Saya akan bertanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini disebutkan an ashkura.
untuk mensyukuri nikmatmu. Kira-kira orang yang bersyukur itu orang yang susah atau bahagia, ibu-ibu? Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, orang yang bersyukur itu orang yang bahagia atau sengsara hidupnya? Bahagia. Yang bapak-bapak bersyukur itu Mas Mun, bahagia atau sengsara bersyukur itu? Orang yang bahagia. Kalau orang sengsara ayatnya beda. Rabbi auzi'ni an asbira musibataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bersabar atas bala, atas ujian yang kau berikan kepadaku. Namun dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan bukan an asbira, tapi an ashkura nikmataka, yaitu bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan lagi. Kira-kira orang bersyukur itu kalau dapat apa? Pak Ustadz, ini orang bersyukur itu kalau dapat apa? Istri. Apalagi Ustadz? Duit. Ada lagi? Bersyukur itu kalau dapat apa? Ustadz Nur? Dapat mantu, kan gitu ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata ketika kita mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, seseorang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di usianya 40 tahun kalau mendapatkan nikmat kesehatan. Tentunya setelah iman dan Islam. Yang pertama, nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua, nikmat ilmu. Kemudian yang ketiga, nikmatul mal, nikmat harta. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus punya target. Usia 40 tahun harus sukses kesehatan, harus sukses akademik, harus sukses yang ketiga finansial. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Dan ternyata teringat nasihat Ustadz Nur Hidayat, ya, beliau datang ke Mitru, ya, kemudian berpesan, Ustadz jaga baik-baik kesehatan. Sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa dakwah. Sebanyak apapun harta kita, duitnya banyak, kalau tidak sehat juga repot. Kalau kita sehat, kita bisa merasakan nikmat ilmu dengan sempurna, dan kita bisa mendapatkan, ya, merasakan nikmat harta. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nikmat sehat, maka jaga kesehatan kita terus. Kemudian yang kedua, nikmat ilmu. Tadi Ustadz kita, Ustadz Agus Supriyadi sudah menjelaskan bahwasanya, ya, belajar itu tidak ada habisnya. Maka bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu. Ada salah satu masyayikh kami, Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir Al-Abasi Al-Yamani Al-Makki. Beliau mengajar 4 tahun, kita belajar di markas beliau Darul Khair, Yaman Selatan. Ada sesuatu yang saya kagum dari beliau. Beliau ini Masya Allah punya markas, punya pondok, anak-anak belajar di situ dan semuanya gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbayar. Hari ini berbayar. Kalau mau masuk bayar $500. $500 itu 7 juta. Setelah belajar 4 tahun selesai, duitnya dibalikkan lagi. Ya, sebagai jaminan saja. Ketika kita berkunjung ke rumah beliau, Masya Allah, ya, rumah beliau besar, mobilnya banyak, kemana-mana bawa pengawal. Sampai kemudian saya kagum, saya amati ini kehidupan beliau ini seperti apa. Kok kemudian Allah berikan harta yang banyak, Allah berikan ilmu yang banyak. Sampai suatu hari saya memberanikan diri. Habis maghrib ketika itu, saya selesai mengajar, kemudian kita nyamperin beliau, kemudian saya mengucapkan salam, duduk. Kemudian pertanyaan saya satu, langsung to the point. Syekh, apa rahasianya? Saya perhatikan Syekh ini punya markas, kita di sini makan, diajari ilmu, beasiswa, kemudian ya Syekh ini kehidupannya mengajar setiap harinya, tapi kok mobilnya banyak, kemudian rumahnya besar. Ini rahasianya apa sih? Saya pengen seperti ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan satu, ya beni, wahai anakku,
Ya kalau engkau pengen mendapatkan seperti ini, sudah tidak usah mikir apa-apa, fokus saja untuk menuntut ilmu, fokus saja untuk belajar, sungguh-sungguh belajar mencari barokah ilmu, nanti akan Allah Subhanahu wa taala datangkan dunia untukmu. Masya Allah. Ada satu guru kami, Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi. Beliau ketua Ahlul Hadis di Yaman. Masya Allah, beliau juga luar biasa. Istri beliau 4, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anaknya ada 40. Masya Allah. Ya. Pekerjaan beliau dari pagi sampai malam itu kemudian mengajar, kemudian masuk ke maktabah. Belajar, nulis hadis. Salah satu murid beliau namanya Syekh Naif. Syekh Naif ini ya murid beliau yang diangkat menjadi menantu. Ya, salah satu buku beliau itu dijadikan muqarrar di Jamiah Islamiyah Madinah. Dan anak beliau Masya Allah lulusan menjadi dokter, lulusan Madinah, ada yang lulusan Sudan dan lain sebagainya. Ya kita bertanya, wahai Syekh, kenapa kok bisa seperti ini? Nasihat beliau yang saya ingat ketika itu, kita sedang duduk di halaqah beliau, di majelis beliau, duduk bersama orang-orang Indonesia, Malaysia, ya orang-orang Arumi, Habasyi. Ya ketika kita duduk, satu pesan beliau yang senantiasa kita ingat, terus istiqomah menuntut ilmu, dan beliau mengatakan sigharul yaum kibarul ghad. Anak-anak kecil hari ini, santri-santri hari ini, yang penting ketika dia istiqomah dalam menuntut ilmu, mereka akan menjadi pembesar-pembesar di masa yang akan datang. Maka nasihat yang pertama bagi adik-adikmu sekalian, jangan kita kemudian putus dalam bertolabul ilmi, kita harus punya cita-cita. Dulu hujrah saya waktu kelas 3 NIHI di sini, di pojok itu Pak, depan motor putih itu. Ya kita tidur, ada Ustadz Supraminto itu satu kamar dengan saya. Ya beliau hadir di sini. Ya anak-anak MTS kita menjadi musyrif, Ustadz Gozi. Ada Ustadz siapa ini? Hamzah. Ada satu saya lupa dari Palembang itu yang setiap pagi ngompol. Ya saya harus ngangkut ya apa sebagai kakak kelas, ya saya jemur apa namanya alasnya. Ya di sana di pojok sana kita. Nah kalau kita mau tidur di sana ada rumahnya Ustadz Samsudin. Ya di belakang itu ada kardus-kardus Ustadz Samsudin. Ini mungkin saya izin juga ini dulu ngambilnya kardus kan gitu ya. Ya beliau di sini. Ya kalau dipakai mohon diikhlaskan Ustadz Samsudin. Tapi sepertinya sudah tidak dipakai itu kardus. Saya ambilin kardus itu untuk apa? Saudara-saudara adik kelas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk alas tidur. Ya kenapa? Karena belum ada ranjang seperti ini. Untuk alas tidur. Ini Ustadz Supraminto masih ingat ya ketika tidur di situ, karena kemudian ya kardus-kardus kita sudah lapuk, akhirnya kemudian dijadikan sarang apa itu? Yang kayak semut putih itu. Ya rayap Pak ya. Jadi ada gundukan rayapnya. Ya pagi hari kita sosrok itu kita angkutin lagi, besok sudah numpuk lagi. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah ada ranjangnya. Dulu ya Mas Wildan ini Masya Allah ingat ya tidurnya kita pakai apa Ustaz? Ya pakai ya papan, ya pakai papan. Tidur bareng di situ. Ya pernah saya cuman pakai sarung saja, celana dalam kan gitu ya. Kemudian tidur ternyata di papannya itu ada paku yang nyerongot. Akhirnya kemudian sarung saya sobek pergi ke masjid kan gitu ya. Masya Allah hari ini Masya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan ya kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka tadi ada santri-santri ya adik-adik kita yang mengatakan terus perjuangkan cita-cita yang kita tulis di lemari-lemari. Sama dulu kita juga menuliskan cita-cita kita di depan lemari-lemari kita. Dulu ya kita belum bisa megang komputer, saya tulis pakai tangan, saya tulis ya pakai kertas folio. Saya tulis di situ Al Ustad Dr. Sahid Abdullah LCMA. Ditertawakan setiap hari sama Ustadz Sabit. Mana orangnya beliau? Ya. Wah ini LC mau kemana? Saya tidak tahu saya mau LC kemana.
Yang penting saya ingat nasihat ustadz-ustadz kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Kemudian adik-adikmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan kita dalam menuntut ilmu yang pertama adalah ridha dari orang tua kita. Kita bisa seperti ini hari ini bukan karena kita yang hebat, bukan, akan tapi karena ketulusan doa-doa orang tua kita yang senantiasa mendoakan kita agar menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berguna berkat guru-guru kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, ketika kelak antum menjadi orang-orang besar, maka ingatlah ya, sejauh mana, sejauh tempat antum menuntut ilmu, setinggi apapun ya, gelar kita tidak akan bisa menyaingi guru-guru kita yang mendidik kita. Saya ingat sekali dulu ada pelajaran imla Ustadz Samsudin ya. Ketika itu saya ingat, saya sampai mau menangis ketika itu disuruh sama beliau nulis helikopter ya, helikopter gitu. Saya nulis salah ketika itu. Ini gimana salah terus nulis helikopter berkali-kali, kemudian kita tidak bisa. Kita terus belajar sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan para masyayikh-masyayikh di Timur Tengah. Ada masyayikh-masyayikh datang, kemudian kita menerjemahkan mereka. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena kesabaran ustadz-ustadz kita yang mereka mau bersabar di pondok ini mendidik kita semuanya. Maka terus hormati guru-guru kita, terus kemudian kita memiliki cita-cita. Jangan kemudian kita ya ragu. Nanti kalau kita menuntut ilmu, kita mau jadi seperti apa dan lain sebagainya, sudah fokus saja menuntut ilmu. Kemudian nasihat saya bagi adik-adik kelas MTS, usahakan ketika Anda melanjutkan, lanjutkanlah di pondok-pondok pesantren. Di Ulul Albab silahkan, atau di pondok pesantren yang lain silahkan. Ya, kalau bisa pelajari ilmu syar'i sampai pendidikan SMA kita. Selesai SMA silahkan, ya, kita mau mengambil jurusan apa saja. Akan tetapi pesan saya bagi adik-adik MTS, maka kemudian lanjutkan di pondok-pondok pesantren. Ini nasihat dari saya untuk anak-anak MTS. Fokus kita dalam menuntut ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Pernah waktu kelas 3 KMI saya ngomong sama kawan kami namanya Ustadz Solahuddin ya, dari Kalimantan. Ada pesawat ketika itu ya, kalau ada pesawat lewat di sini saya bilang saya pengen naik pesawat itu. Pernah kemudian beliau mengatakan waktu liburan yuk kita pergi ya dari Raden Intan ke Jakarta. Ngapa? Katanya pengen naik pesawat. Nanti kalau sudah sampai Jakarta kita sudah ngompreng saja pulangnya kan gitu. Saya bilang saya pengen naik pesawat, bukan kemudian pengen ke Jakarta habis itu pulang ngompreng. Saya pengen naik pesawat, saya pengen pergi ke luar negeri, saya pengen belajar ke Timur Tengah. Terus kita menuntut ilmu, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di Yaman, kita sudah sampai di Dubai, saya sudah sampai di Qatar, saya sudah keliling di pasar-pasar Oman, saya sudah sampai ke Kuala Lumpur, Kuala Tengganu, kita sudah sampai di Mekah dan Madinah tanpa mengeluarkan uang. Kenapa? Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Terus kita menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hari ini Pak, kalau mau umrah itu habis 32, 33. Alhamdulillah para asatid di sini ada Ustadz Nur Ahmad. Saya yakin beliau sudah sampai pergi ke tanah suci Ustadz ya, tanpa membayar tapi dibayar. Bulan yang lalu ya, sekitar tanggal 20 kemarin, bulan yang lalu kita pergi alhamdulillah ke Mekah, kita pergi ke Madinah, kita umrah. Pulang kemudian apa? Ya ada orang datang, Ustadz tolong nanti bulan Agustus tanggal 20 ya 3 atau 28 berangkat lagi Ustaz. Ini ada jamaah yang siap diantar, tolong Ustaz berangkat. Saya mikir-mikir, kemarin saya sudah pergi 9 hari pondok pesantren saya ya, karena anaknya masih muda-muda, waduh ini amburadul.
Kalau saya pergi lagi bisa bubar ini pondok pesantren. Kita katakan insya Allah kapan-kapan kita berangkat. Kita bisa pergi kemana-mana. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika kita memiliki ilmu syar'i. Ya oleh karena itu pesan saya terus semangat. Ya banyak ya para alumni ulul albab, masya Allah. Tahun ini ada satu Ustadz Alim yang berangkat ke Yaman. Ya kemarin ada Ustadz Rizal yang berangkat ke Yaman. Banyak alumni kita di Yaman yang sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Dan jangan kemudian kita malu atau tidak pede menjadi alumni ulul albab. Hari ini ijazah ulul albab yang dulu kemudian apa ya diremehkan kan gitu ya, hari ini bisa masuk ya ke Yaman, semuanya pakai ijazah kita, asli ijazah kita sudah bisa menembus universitas-universitas di Yaman dan Mesir. Ya, maka kemudian apa, kita harus pede ya, kita harus pede, kita harus semangat ya, dan kita kemudian apa, tidak boleh putus asa. Oleh karena itu, satu, untuk adik-adik kelas yang MTS lanjutkan lagi ya. Kalau tadi ada bapak-bapaknya yang maju kan gitu, ada anak-anak kita, adik-adik kita yang dari SD sampai KMI selesai di ulul albab, maka anak-anak yang MTS ya kita ya arahkan ya, silakan masuk ke KMI lagi, tidak apa-apa ya, insya Allah khair, insya Allah barokah. Kemudian untuk adik-adik yang hari ini lulus KMI, maka kemudian apa, jangan kemudian berhenti, harus berpikir saya mau belajar kemana ya, terus belajar, selesaikan S1, selesaikan S2, kita belajar formal maupun non formal. Sering saya katakan ya kepada ustadz-ustadzah kami di markas Abdullah bin Mubarak, ya semuanya belajar, semua belajar ya. Ini sudah masuk adzan ya, masya Allah. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya langsung saja kita tutup ya. Inti yang bisa kita sampaikan, yang pertama untuk adik-adik kelasku ya, kita ucapkan selamat atas wisuda hari ini. Kita dengarkan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sejenak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik kelas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita ambil kesimpulan ya dari surat Al-Ahqaf ayat 15, baru kita ambil ya 3 poin cita-cita, yaitu sukses kesehatan, kemudian sukses ya akademik, dan sukses finansial. Kemudian ya nasihat ya untuk adik-adikku sekalian yang MTS, silakan lanjutkan lagi ke KMI. Ya kalau ada yang dekat, kenapa kemudian harus jauh-jauh? Ya kalau ada yang dekat, kenapa harus jauh-jauh? Jangan ragukan lagi alumni KMI.
Alumni-alumni kita sudah ada yang menembus di Yaman, sudah ada yang belajar di Turki, sudah ada yang belajar di Mesir, sudah ada yang mengambil doktoral S3 di Madinah, ya. Alumni-alumni kita bisa melanjutkan kemana saja. Maka Bapak Ibu, pesan saya bagi Bapak Ibu wali MTS, kuatkan lagi anaknya. Anak-anak kita ini belum bisa melihat ke depan, maka kemudian apa? Arahkan dengan baik, ya, lanjutkan ke pesantren. Ya. Kemudian ya adik-adik kelas yang ada di KMI, ya pesan saya yang pertama, terus minta keridhaan sama kedua orang tua. Kemudian yang kedua, manut sama para asatid yang ada. Ini nasihat dari Ustadz Wahyudin. Alhamdulillah Pak, saya bisa seperti ini karena manut juga dengerin. Walaupun dulu merengkel-merengkel dikit, ya, tapi sekarang kita katakan ikutin arahan asatid yang ada. Ketika antum mau melanjutkan kemanapun, jangan lupa untuk koordinasi, untuk minta izin dari asatid antum sekalian. Jangan sampai kemudian nyelonong begitu saja. Ya, ikutin arahan para asatid. Kenapa? Karena berkah kita ada pada guru-guru kita. Ketika orang tua kita ridho, guru-guru kita ridho, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita. Ingat-ingat ya, ikutin ya nasihat dan arahan dari ustadz-ustadz kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.